Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu lagi dengan Ibu Vira. Bagaimana? Sudah siap untuk memulai pembelajaran kali ini? Oke, kalau gitu, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Agar pembelajaran hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Amin ya robbal alamin. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai manusia dan lingkungan. Materi ini berada di tema 8, subtema 1, pada pembelajaran keempat. Nah, dalam memenuhi kebutuhan hidup, tentunya kita sebagai manusia harus bekerja. Banyak macam-macam pekerjaan loh yang terdapat di lingkungan sekitar kita. Coba, ada yang tahu nggak ya, apa aja sih contoh-contoh pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar kita? Yap, benar sekali. Contoh-contoh pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar kita yaitu ada guru, dokter, nelayan, petani, pedagang, dan lain-lain. Dari macam-macam pekerjaan tersebut, ternyata termasuk ke dalam berbagai jenis usaha yang ada di masyarakat Indonesia. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya, yuk kita lanjut belajar bareng bersama Ibu Elza. Silahkan. Halo, ayo kita lakukan ice breaking terlebih dahulu agar kalian lebih semangat. Ayo, bisa dengan berdiri semuanya di rumah ya. Kita akan melakukan tepuk semangat. Masih ingat kan? Yuk kita mulai. Ibu pandu ya di sini. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oi, oi. Oi, oi. Nah, sekarang Ibu akan memaparkan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia dan IPS. Yang pertama, 3.8, menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks non-fiksi. Indikatornya, membaca teks narasi peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks non-fiksi. Selanjutnya, 4.8, menyajikan kembali peristiwa atau tindakan dengan memperhatikan latar cerita yang terdapat pada teks fiksi. Indikatornya, menceritakan kembali peristiwa atau tindakan dengan memperhatikan latar cerita. Untuk IPS, 3.3, menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang ekonomi untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Indikatornya, melakukan analisis dengan membuat list peran ekonomi yang berada di lingkungan sekitar termasuk keluarga dan sekitarnya. Dan 4.3, menyajikan hasil analisis dan cara menyikapi tentang peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang ekonomi untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Indikatornya, mengamati hasil analisis tentang peran ekonomi, lalu dapat menyebutkan sikap atas keragaman jenis-jenis usaha kegiatan yang ada di sekitar lingkungan. Sekarang Ibu akan menyajikan teks narasi peristiwa non-fiksi dengan judul Pertentangan Pemuda dengan Soekarno-Hatta mengenai Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sekarang mari kita membaca teks tersebut di rumah masing-masing ya. Ibu beri waktu 2 menit. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah selesai membacanya? Jika sudah, Ibu akan bertanya ya, kesimpulan dari teks tersebut apa ya? Ada yang bisa jawab? Ayo, apa? Ya, betul. Kesimpulannya yaitu terjadinya perbedaan pendapat antara golongan muda dan Soekarno-Hatta mengenai proklamasi kemerdekaan. Sehingga dari adanya perbedaan pendapat tersebut melahirkan peristiwa Rengas Dengklok yang merupakan pengamanan Soekarno-Hatta. Nah, begitu. Nah, sekarang coba ya Ibu tanya lagi.
Apa ya pelajaran yang bisa kita ambil dari teks non-fiksi tersebut? Ayo, siapa yang mau jawab lagi? Ya, betul. Dari teks tersebut, pelajaran yang bisa kita ambil yaitu setiap orang tentunya memiliki perbedaan pendapat. Maka dari itu, kita sebagai makhluk sosial harus selalu bekerja sama dan berdiskusi agar kita menghasilkan keputusan atas kesepakatan dari diskusi yang telah kita lakukan. Oke? Nah, anak-anak, jangan lupa ya, kita seharus terus bekerja sama dan selalu berdiskusi. Baik anak-anak, setelah tadi kita belajar mengenai teks narasi, saat ini kita akan belajar mengenai jenis usaha masyarakat yang ada di Indonesia. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya, apakah kalian tahu apa itu jenis usaha masyarakat di Indonesia? Nah, agar kita lebih paham, yuk kita simak bersama video berikut ini. Cekidot! Nah, dari video yang telah kita simak bersama, sekarang yuk kita ambil kesimpulan bersama-sama. Dari yang pertama, yaitu adalah pengertian dari jenis usaha masyarakat yang ada di Indonesia. Apa sih itu jenis usaha masyarakat? Jenis usaha masyarakat adalah berbagai macam usaha yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di negara Indonesia. Nah, dari video yang telah kita simak, terdapat 3 jenis usaha. Yang pertama adalah perindustrian, yang kedua adalah perdagangan, dan yang ketiga adalah jasa. Perlu kita ketahui bahwasannya di negara Indonesia, sebagian besar masyarakat menganut jenis usaha pertanian. Dan juga di Indonesia terdapat 2 jenis dari pekerjaan. Yang pertama adalah pekerjaan yang menghasilkan barang, dan yang kedua adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa. Saat ini, mari kita ulas kembali apa saja isi dari video yang telah kita simak bersama. Dari yang pertama, jenis usaha yang ada di masyarakat Indonesia, yaitu adalah perindustrian. Apa sih itu perindustrian? Perindustrian adalah kegiatan memproses atau mengolah barang yang menggunakan sarana dan prasarana. Contohnya adalah mesin. Lalu, yang kedua, jenis usaha perdagangan. Perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Dalam perdagangan terdapat 3 peran. Yang pertama adalah produsen, yang kedua adalah distributor, dan yang ketiga adalah konsumen. Lalu, jenis usaha yang ketiga adalah jasa. Jasa adalah segala aktivitas atau segala manfaat yang ditawarkan kepada orang lain. Contohnya, seperti jasa pijat dan urut. Nah, anak-anak, setelah kita menyimak video dan mengambil intisarinya, kalian sudah memahami apa saja sih jenis dari usaha yang ada di masyarakat Indonesia. Nah, sekarang siapkan alat tulis kalian dan catat apa yang akan Ibu bicarakan. Saat ini, Ibu akan memberikan 4 buah soal. Baik, dipersiapkan dengan baik ya. Soal pertama. Apa saja jenis-jenis usaha yang ada di Indonesia? Soal nomor 2. Jenis industri dibagi menjadi 2 jenis. Apakah itu? Soal nomor 3. Apa yang dimaksud dengan produsen, konsumen, dan distributor? Soal nomor 4. Apakah ciri-ciri dari setiap jenis usaha masyarakat yang ada di Indonesia? Nah, teknis pelaksanaan dari 4 soal yang telah Ibu ajukan, yaitu kalian kerjakan secara berkelompok.
kalian diskusikan terlebih dahulu jawaban dari 4 soal yang telah Ibu ajukan. Nah, setelah itu, kalian tulis di atas kertas selembar. Setelah itu, boleh kalian foto dan juga kalian kirimkan melalui Google Classroom. Nanti Ibu akan buat kolomnya ya. Baik anak-anak, selamat mengerjakan. Tetap semangat. Nah, setelah mendengar penjelasan materi dari Ibu Guru sebelumnya, sekarang Bapak di sini ingin memberikan lembar kerja siswa seperti contoh yang di belakang Bapak. Nah, sebelum mengerjakan lembar kerja siswa, Bapak ingin membagi kalian menjadi 3 kelompok. Setelah dibagi menjadi 3 kelompok, ayo kerjakan bersama dengan kelompok kalian. Ketika Bapak bilang selesai, tugasnya sudah dikumpulkan ya. Ayo kerjakan. Dari kelompok mana terlebih dahulu di sini yang mau maju ke depan untuk menuliskan hasil diskusinya dengan kelompoknya? Ya baik, kelompok 1. Maju. Wah, ternyata dari kelompok 1 di sekitarnya atau di dalam keluarganya terdapat jenis usaha toko kelontong, cuci motor, dan peternakan ayam. Nah, sekarang kelompok 2 maju. Ya, bagus. Dari kelompok 2, ternyata di dalam keluarganya atau di sekitarnya terdapat jenis-jenis usaha yaitu catering makanan, salon, dan apotik. Dan yang terakhir kelompok 3. Ayo tuliskan di papan tulis. Wah, ternyata dari kelompok 3 di dalam keluarganya atau di dalam lingkungan sekitarnya terdapat jenis usaha laundry, toko buah dan sayur, dan toko buku. Nah, sekarang sudah selesai kita mengerjakan lembar kerja siswanya. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Nah, setelah kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini, apa sih yang bisa kita simpulkan untuk pembelajaran hari ini dan apa sih yang akan kalian lakukan untuk menghargai perbedaan di sekitar kita? Nah, bener banget. Jadi, untuk menghargai perbedaan kita, yaitu kita harus menghargai pekerjaan orang. Apapun itu pekerjaannya, karena pekerjaan apapun itu baik. Nah, jadi dapat kita simpulkan pembelajaran hari ini yaitu membahas tentang jenis usaha masyarakat di Indonesia. Di mana ada jenis usaha yang menghasilkan barang dan ada juga jenis usaha yang menghasilkan jasa. Yang pertama itu ada perindustrian, yang kedua itu ada usaha, dan yang terakhir itu ada jasa. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kalian bisa meminta orang tua kalian untuk menceritakan pengalaman orang tua kalian dalam menghargai perbedaan di sekitar rumah. Lalu hasilnya diceritakan kepada guru. Selanjutnya, jika di samping kalian kotor atau ada sampah, diambil terlebih dahulu dan dibuang ke tempatnya. Lalu kalian jangan lupa jaga kesehatan, perbanyak minum air putih, dan membantu orang tua kalian di rumah ya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca Alhamdulillah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.